Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat satu konsep fundamental yang sering kali menjadi tantangan terbesar bagi para manajer, yaitu pengintegrasian SDM. Konsep ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi kunci utama keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, pengintegrasian atau integration adalah fungsi operasional manajemen personalia yang memiliki tingkat kepentingan setara dengan fungsi-fungsi lainnya dalam manajemen SDM, menurut Dr. Malayu SP Hasibuan. Nah, pengintegrasian merupakan fungsi yang sulit dan kompleks untuk direalisasikan. Oleh sebab itu, fungsi ini adalah terletak pada sifat dasar manusia sebagai karyawan. Karyawan manusia memiliki sifat dinamis dan membawa karakteristik unik berupa pikiran, perasaan, harga diri, sifat, latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Secara spesifik, pengintegrasian dapat didefinisikan sebagai kegiatan menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Nah, mengapa sih pengintegrasian SDM itu sangat penting? Pengintegrasian SDM itu sangat penting karena yang pertama itu adalah karakteristik unik karyawan, di mana pentingnya pengintegrasian SDM tidak dapat dilepaskan dari karakteristik fundamental karyawan. Pegawai tidak dapat diperlakukan seenaknya seperti menggunakan faktor-faktor produksi lainnya seperti mesin, kalkulator, atau bahan baku. Hal ini disebabkan karena karyawan memiliki sifat dinamis yang terus berubah-ubah. Lalu yang kedua, mereka memiliki pikiran dan perasaan yang harus dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, setiap karyawan membawa latar belakang yang berbeda-beda. Yang keempat, mereka memiliki keinginan dan kebutuhan yang bervariasi. Nah, yang kedua adalah peran aktif karyawan. Nah, karyawan harus selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan serta memberikan peran aktif untuk menggunakan alat-alat yang ada dalam organisasi. Tanpa peran aktif karyawan ini, alat canggih yang dimiliki oleh organisasi tidak akan memiliki makna bagi perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan pada motivasi karyawan, di mana tujuan perusahaan hanya dapat dicapai jika para pegawai atau karyawan bergairah bekerja, mengerahkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan, serta berkeinginan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Sebaliknya, jika pegawai kurang berprestasi, maka akan sulit bagi organisasi untuk memperoleh hal yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tujuan dan manfaat pengintegrasian SDM. Tujuan dari pengintegrasian SDM itu adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menjunjung tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Masalah inti yang diselesaikan dalam masalah pengintegrasian ini apa sih? Yaitu adalah menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang serta saling menguntungkan. Dalam hal ini, perhatian yang sungguh-sungguh harus diberikan pada the nature of man dan the nature of organization. Lalu kita masuk ke dalam manfaat mutualnya. Manfaat mutual dan pengintegrasian yang berhasil akan memberikan kepuasan kepada semua pihak, di mana terdapat karyawan dapat memenuhi kebutuhan yang baik secara fisik maupun rohani. Lalu yang kedua adalah perusahaan memperoleh laba dan mencapai tujuan organisasinya. Lalu masuk ke dalam prinsip dasar, di mana prinsip dasar dalam pengintegrasian ini adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Pendekatan ini harus didasarkan pada anggapan bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset bagi perusahaan tersebut yang harus dipelihara secara manusiawi, bukan diperlakukan sebagai faktor produksi pasif lainnya. Yang kedua, ada hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah tantangan menciptakan harmoni di tempat kerja. Ini bukan hanya tentang individu, tapi tentang kesediaan setiap orang untuk menyatukan keinginan pribadi demi tujuan bersama organisasi. Ketika organisasi maju, semua pihak diuntungkan seperti karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun integrasi yang kuat, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Para manajer memiliki peran krusial di sini. Mereka perlu memiliki kecakapan, komunikasi, dan psikologi untuk memahami dan mengatasi masalah hubungan manusia. Manajer yang baik adalah manajer yang terbuka, mendorong partisipasi, dan berani menerima pendapat atau keluhan bawahan. Komunikasi dua arah, baik formal maupun informal, vertikal maupun horizontal, sangat penting untuk menciptakan saling mengerti dan penghargaan. Ini membuat karyawan merasa diakui dan dihargai, sehingga mereka lebih antusiasi
dan aktif bervariasi. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah kunci hubungan antar manusia yang baik. Singkatnya, hubungan antar manusia yang baik tercipta dan dipelihara jika ada kesediaan untuk melebur keinginan individu dan kepentingan bersama, yaitu saling mengerti, saling menghargai, menghormati, toleransi, menghargai pengorbanan dan peran individu. Selanjutnya ada 3 teori kepribadian singkat. Yang pertama itu ada teori sifat, menggambarkan, menciptakan atau ciri yang membentuk kepribadian dan mengaruhi perilaku yang konsisten. Namun kelemahannya adalah perilaku individu juga dipengaruhi lingkungan. Yang kedua ada teori psikodinamis, dikemukakan oleh Sigmund Freud, menjelaskan kepribadian individu dan menghadapi rangsangan utama melalui ide, superego, dan ego. Teori ini menekankan pengaruh masa kecil pada perilaku dewasa. Yang ketiga ada teori humanistik, menekankan perkembangan dan mewujudkan diri individu. Orang yang mewujudkan diri kecenderungan berpusat pada masalah, demokratik, kreatif, maupun menjalani hubungan internasional yang mendalam dan menerima orang lain apa adanya. Baik, kita akan masuk materi motivasi. Motivasi berasal dari kata move yang berarti dorongan. Dalam manajemen, motivasi adalah dorongan bagi manusia, khususnya bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Motif adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan seseorang untuk bekerja demi mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang keinginan dan kebutuhan. Apa sih perbedaan keinginan dan kebutuhan? Keinginan adalah hasrat atau harapan seseorang, sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar hidup seimbang. Gairah kerja berarti kemauan dan kesenangan mendalam terhadap pekerjaan. Dengan memahami perilaku seseorang, kita bisa tahu apa yang membuatnya mau bekerja. Kenapa motivasi penting bagi pemimpin? Motivasi penting karena 1. Pemimpin perlu membagikan pekerjaan agar bawahan mampu menyelesaikan dengan baik. 2. Kadang bawahan mampu tapi kurang semangat atau malas bekerja. 3. Motivasi menjaga dan meningkatkan semangat kerja. 4. Memberi penghargaan serta kepuasan bagi bawahan. Ada beberapa tujuan dan manfaat motivasi, yaitu 1. Mendorong gairah kerja dan semangat kerja. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja. 3. Mempertahankan loyalitas dan stabilitas pegawai. 4. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan absensi. 5. Mengefektifkan pengadaan pegawai. Jenis-jenis motivasi ada 2. Yang pertama, motivasi positif. Yang kedua, motivasi negatif. Yang pertama, motivasi positif, pemberian hadiah atau penghargaan bagi yang berprestasi di atas standar. Tujuannya untuk meningkatkan semangat kerja karena orang cenderung senang mendapatkan hal baik. Yang kedua, motivasi negatif, pemberian hukuman atau ancaman bagi yang tidak memenuhi standar kerja, dapat meningkatkan kinerja sementara, tetapi tidak baik untuk jangka panjang karena menimbulkan rasa takut. Setelah itu ada kebutuhan yang utama ditempatkan oleh Abraham Maslow dalam urutan skala menarik menurut kepentingan. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan dasar untuk hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, dan tidur. Jika kebutuhan ini belum terpenuhi, manusia sulit termotivasi oleh kebutuhan lain. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman dan bebas dari ancaman, seperti takut kehilangan pekerjaan, rumah, atau penghasilan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk bergaul, diterima, dan diakui dalam lingkungan sosial atau tempat kerja, karena memenuhi manusia adalah makhluk sosial yang ingin merasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Misalnya ingin dihormati, diakui prestasinya, dan memiliki kepercayaan diri. Yang kelima, kebutuhan akulturasi diri. Kebutuhan tertinggi yaitu mengembangkan potensi diri sepenuhnya, ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri melalui usaha dan pertumbuhan pribadi. Oke, selanjutnya ada perilaku manusia dalam organisasi. Perilaku manusia dalam konteks organisasi merupakan elemen penting yang harus dipahami oleh para pemimpin dan manajer. Setiap individu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara mereka bekerja, berinteraksi, dan termotivasi. Pemahaman ini memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap bawahannya, meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas tim, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal yang berisi kepribadian, nilai, dan motivasi. Yang kedua ada faktor eksternal yang berisi lingkungan sosial, budaya, dan organisasi. Studi tentang perilaku manusia melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan psikologi manajemen. Yang kedua ada studi Hawthorne
Elton Mayo. Penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan lampu dengan 2 kelompok kerja, ruangan A dan ruangan B. Ruangan A mengalami perubahan kondisi kerja, penerangan, ventilasi, pendekatan persuasif. Sedangkan ruangan B tidak memiliki perubahan. Hasilnya, produktivitas meningkat di kedua ruangan meskipun hanya satu yang mengalami perubahan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologi dan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga ada teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengklasifikasikan perilaku karyawan dalam 2 teori utama. Yang pertama ada teori X, mengasumsikan bahwa rata-rata karyawan malas dan tidak suka bekerja, tidak memiliki ambisi dan cenderung menghindari tanggung jawab, lebih suka diperintah dan diawasi, mementingkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap tujuan perusahaan. Oleh karena itu, manajer harus menggunakan pendekatan kontrol ketat, ancaman, dan pengawasan intensif. Cocok untuk gaya kepemimpinan otoriter. Dan yang kedua ada teori Y, disebut secara implisit, mengasumsikan bahwa karyawan dapat bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif, termotivasi oleh pencapaian dan pengembangan diri, mendukung gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif. Yang keempat ada tipe kepribadian De Jong menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh 2 faktor utama. Yang pertama ada keturunan yang berisi sifat-sifat dari orang tua. Yang kedua ada lingkungan yang berisi pergaulan dan interaksi sosial. Menurut Jung, lingkungan sosial lebih dominan dalam membentuk perilaku seseorang dibandingkan faktor genetik. Tipe kepribadian menurut Jung, yang pertama ada introvert, fokus ke dalam diri sendiri, pendiam, pemikir, cenderung menyendiri, dan tidak mudah bergaul. Yang kedua ada extrovert, yang berisi fokus ke lingkungan sekitar, terbuka, aktif, mudah bergaul, tidak tahan menyendiri, cocok untuk gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif. Yang ketiga ada ambivert, gabungan antar introvert dan extrovert, fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan situasi. 4. Pemimpin dan teori kepemimpinan. Menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah kemampuan seorang manajer untuk menciptakan integrasi yang harmonis dalam organisasi dan mendorong semangat kerja karyawan guna mencapai tujuan maksimal. Pemimpin atau bisa kita sebut juga dengan leader adalah seorang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, partisipasi, serta motivasi bawahan dengan cara persuasif. Keberhasilan pemimpin tergantung pada kecakapan, kemampuan, dan perilaku. Gaya atau tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter, kekuasaan terpusat pada pemimpin. Pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan. Bawahan hanya pelaksana. Keputusan yang telah dibuat, pemimpin merasa paling benar dan jarang memperlihatkan kesejahteraan bawahan. Orientasi produktivitas tinggi, tapi sering mengabaikan perasaan bawahan. Falsafah bawahan adalah untuk pimpinan. Kemudian, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada prinsip open management dan desentralisasi wewenang. Bawahan diberi uang untuk memberi saran dan ide. Falsafah pemimpin adalah untuk bawahan. Dampak menumbuhkan loyalitas, rasa memiliki, dan tanggung jawab bawahan. Kepemimpinan delegatif. Pemimpin mendelegasikan wewenang penuh pada bawahan. Bawahan bebas mengambil keputusan selama hasilnya baik. Pemimpin memberi kepercayaan tinggi pada kemampuan bawahan. Falsafah yang penting hasilnya baik dan membanggakan. Kemudian kepemimpinan situasional. Dikembangkan oleh Paul Hersey, Kenneth Blanchard. Gaya kepemimpinan disesuaikan dengan situasi dan tingkat kesiapan bawahan. Penekanannya pada perilaku nyata, pemimpin dan pengikut dalam konteks tertentu. Cocok digunakan manajer, pendidik, dan orang tua untuk mempengaruhi secara efektif sesuai kondisi. Menurut Hasibuan, gaya pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama itu gaya otoratif. Pemimpin membuat keputusan sendiri karena memiliki informasi dan pengalaman lebih. Cocok jika bawahan belum mampu memecahkan masalah. Kemudian gaya konsultatif. Pemimpin meminta masukan dari bawahan sebelum membuat keputusan. Hasilnya keputusan lebih akurat dan meningkatkan motivasi bawahan. Kemudian gaya fasilitatif. Pemimpin dan bawahan bekerja sama dalam mengambil keputusan. Cocok untuk bawahan yang mampu tapi belum percaya diri. Kemudian gaya delegatif. Pemimpin menyerahkan keputusan kepada bawahan yang berpengalaman dan siap. Bawahan diberi kepercayaan penuh dan memberikan rekomendasi. Kesepakatan kerja bersama KKB adalah hasil musyawarah antara pemimpin perusahaan dan serikat karyawan untuk membahas hal-hal seperti gaji, tunjangan, dan pemutusan kerja. Tujuannya agar tercipta kerjasama, keharmonisan, dan menghindari konflik di perusahaan. KKB didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila.
Sementara itu, perundingan bersama atau collective bargaining juga merupakan pertemuan antara pihak perusahaan dan serikat buruh, tetapi dilakukan dengan cara tawar-menawar di mana keputusan biasanya dipengaruhi oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat. Kedua bentuk perundingan ini bertujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis agar semangat, loyalitas, dan partisipasi karyawan meningkat sehingga tujuan perusahaan dan kesejahteraan bersama dapat tercapai. Bergerak, woi, makan, woi. Banyak. Coba lo. Tujuan